Balik. Kami sosok. Kami persilakan Pak Istiar atau Pak Suparti untuk berkomentar. Baik Pak, ya. Saya pengamat ya. Ya. Oke, apa yang melihat? Ya. Saya sudah mendapatkan informasi terkait dilakukan rapat operasional UGT ya, dari saya, Pak Cecep, Bu Evi, dan Bu Ida, yang ada Pak Arif. Kita bicara masa operasional UGT ini. Ya. Jadi setelah direview semuanya, ini terkait data itu akan dibuat lagi supaya lebih berwarna. Ya. Jadi saya Google itu nanti juga sekarang kan kombinasinya kita menggunakan istilah external AAC ya. Nah itu nanti sudah mulai tetap saja sama, tapi kemudian ada yang misalnya seperti Pak Karsidi, Pak Rahmat Bajuri itu kemudian bukan dikeluarkan, tapi mereka dikeluarkan kelompok sendiri ya. Ada kelompok sendiri yang mandiri, yang bisa nanti lain-lain ya. Nanti bersama akan membuat data dan isinya kemudian vokal, ranah vokal, dan juga teman-teman yang direkomendasi dari rumah-rumah yang lain. Intinya apa? Nanti lebih berwarna ya isinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait ada juga menyinggung masalah administratif dalam penyampaian ya. Banyak terjadi memang masalah tugas ya, itu juga disinggung. Refresh itu memang diberi durasi waktunya untuk aturan sekarang 15 menit ya, tapi bukannya 15 menit pada dalam penampilan. Mungkin penampilan itu presentasinya mungkin cuma sekitar 5 menit ya, atau 3 atau 5 menit. Tapi persiapannya itu ya, maksudnya begitu ya. Jadi jangan terpaku pada waktu 15 menit yang diberikan. Jadi kemudian dipaksa mencari-cari, malah akhirnya presentasi ataupun refresh itu kemana-mana. Ya. Jadi singkat saja apa yang ingin disampaikan, ya. Tapi barang surveinya apa yang ingin disampaikan dipelajari dulu ya. Karena banyak ada kasus kejadian yang disampaikan itu karena asumsi dari dirinya sendiri, jadi malah melebar kemana-mana. Yang apakah itu kemudian asumsi betul atau tidak itu kan sudah kemudian tidak bisa dibuktikan dengan apa yang telah kita pelajari. Nah, kurang lebih intinya apa? Dalam refresh itu jangan terpaku dengan 15 menit lama ya. Tapi singkat saja, ada bersih dan banyak hal ya yang bisa diambil misalnya dari gerak saja, misalnya kita bisa gerak pertama dari awal kemudian bagaimana, dan ini bisa berulang-ulang dari orang lain. Misalnya si A sudah menyampaikan tugas ya, si B menyampaikan hal yang sama, tidak masalah ya, kan masalah sama tapi ibaratnya bumbu masak ya, kokinya berbeda, rasanya berbeda ya kan, kayak gitu ya, hanya sama yang disampaikan orang yang lain. Jadi maksudnya apa? Maksudnya apa? Masalah kita menyampaikan topik yang sama tapi pada saat situasi yang berbeda, sampai orang yang berbeda itu akan lain jadinya. Ya, itu mengenai refresh ya, ya. Dan juga kemudian masalah lain namanya itu dengan ya OJT sendiri ya, OJT sendiri. Marilah kita sama-sama ngalir saja ini kelas OJT kayak saya lulus atau tidak rasa dipikirkan itu apa OJT sekarang peserta OJT konsentrasi biasa saja kayak
Itu kurang lebih itu Pak Pajo yang saya sampaikan, kurang lebih yang itu. Terima kasih Pak Baik, Pajo. baik, terima kasih Pak Istiar. Jadi nanti setiap hari giliran, nanti besok mungkin Pak Pardi, besok lusa dan sebagainya. Jadi hari ini ada tradisi yang kita sudah lakukan bahwa bagi pemandu perdana itu kita perlu bersilaturahmi untuk saling kenal. Kalau tidak salah Pak Karsidi untuk di Pokel baru pertama ini ya, memandu ya. Oleh karena itu kami persilakan Pak Karsidi untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman. Dan Nun Sewu lulusan Pokel juga melalui virtual, dan sebagai fasilitatornya adalah Bapak Dr. Usman. Bapak Dr. Usman itu jangan dikira beliau itu tetap ber-MUKB sambil praktek. Dan salah satu keberhasilan beliau adalah berhasil meng-MUKB Pak Karsidi, dan kemudian Pak Karsidi malah sekarang sudah memiliki rumah sehat yang tinggal dikepiakkan gitu ya bahasa Jawanya. Beliau langsung ada 2 rumah sehat yang embrionya sudah siap untuk dikepiakkan jadi rumah sehat. Kebetulan yang satu di Jakarta Timur dan yang satu di Jakarta Utara. Mungkin tidak saya teruskan detailnya, kami persilakan Pak Karsidi, monggo untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak Karsidi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Supadjo, Bu Dewi, Pak Istiar, dan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sudah bisa bergabung perdana di Pokel yang selama ini kami ikut di kolaborasi sore biasanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak Supadjo, selaku baru pertama bergabung di pagi. Saya di KTP, saya kelahiran Surakarta, tapi Surakarta Kemeringet katanya Pak Supadjo. Jadi saya kelahiran Klaten, jadi Kemeringet kalau ke Solo maksudnya gitu. Tahun 53, dan punya istri 1, dan insya Allah tetap 1, dan punya anak 3, cucu insya Allah 5. Saya awal karier di Departemen Keuangan, kemudian berakhir di BUMN. Anak saya berkeluarga, artinya nikah, saya nikah di Manado. Wah, Pak Supadjo pernah di Manado itu. Kemudian punya anak pertama di Makassar, punya anak yang kedua di Mataram, kemudian anak yang ketiga di Purwokerto. Jadi saya memang ditakdirkan muter-muter. Setelah anak ketiga, kemudian cucu-cucu 5, insya Allah yang kelima ini insya Allah. Jadi lahirnya insya Allah di Jakarta yang cucu-cucu semua, insya Allah. Itu saya kira. Kemudian sehubungan dengan yang disampaikan Bapak Supadjo tadi, saya mempunyai kenangan yang luar biasa. Jadi saya suatu saat salah makan, badan ada gatal gitu, langsung menghadap ke Pak Dr. Usman. Karena beliau itu dulu donatur waktu kami bangun masjid, jadi langsung silaturahim sekalian minta obat gitu. Alhamdulillah saya komentar, Dr. Usman kok seger-seger aja, apa aja nih resepnya, saya tanya gitu. Terus ngobrol, beliau bilang, wah bagus Pak Karsidi, aku olahraga tiap pagi sore. Olahraga apa? Ini BEP, mau nggak ikut? Bismillah aja ikut, nanti tolong di WA ke rumah contohnya gitu. Setelah di WA, kemudian diberi saya Kamis ada untuk pemula itu hari Kamis ada di Pondok Kelapa gitu ya. Saya Bismillah langsung, nggak minggu-minggu kapan, langsung hari Kamis saya
ikut yang pemula hari Kamis, alhamdulillah dipandu sendiri oleh Bapak Supatyo dan Bu Dewi, kemudian Pak Pardi, kemudian saya ikut kalau nggak salah 2 atau 3 kali, kemudian saya PD, jadi setelah itu langsung ikut kolaborasi beberapa kali, setelah kolaborasi beberapa kali agak lama, kira-kira berapa minggu, hampir 1 bulan barangkali, saya mempunyai penyakit asam urat itu sudah sejak muda, Bapak Ibu. Jadi umur 40 lah, sekarang sudah hampir 69. Jadi kira-kira 30 tahun lebih saya punya mungkin makannya atau gimana kurang sehat. Jadi saya asam urat sampai 10, 11. Tinggi. Kunin pakai obat gitu. Akhirnya sama anak-anak, karena anak-anak kata dokter, Pak jangan sampai 11, 10 setiap bulan dikontrol gitu. Tapi setiap kontrol juga 9 turunin pakai obat, juga 9 turunin obat gitu. Nah, setelah ini 2 bulan ngikut, 2 bulan lebih, ya iseng aja sama istri saya, coba asam urat berapa, Masya Allah menjadi 5, gitu. 5,7 kalau nggak salah. Istri saya heran, saya juga heran. Padahal masih dibelikan kambing muda juga itu. masih makan kambing sama kacang, alhamdulillah berarti sehat. Setelah itu kemudian saya ketemu dengan Ibu RT, dengan pengurusnya, saya ngobrol di depan, Bapak Ibu aku ketemu dengan olahraga ini. Saya sudah dalami sekitar 2 bulan. Apa gini saya ceritain itu, terus pada kepingin, wah kalau gitu kita ikut dong dilatih Pak, gitu, biar ketularan. Gitu. Akhirnya saya adakan di Pulau Mas, di komplek di rumah, itu hadir 10 orang untuk pengenalan, dan alhamdulillah sudah berjalan hampir 1 bulan ini. Sudah. Setelah itu, ya namanya katanya kan kita ini orang hidup, yang baik itu mempunyai manfaat kepada orang lain. Kemudian saya kebetulan pengurus yayasan di Masjid Raya Al-Musyawarah Kelapa Gading. Saya ngantor di sana seminggu sekali. Saya kumpulin teman-teman, saya cerita gitu. Wah, masuk cuma Pulau Mas, Pak. Saya di sini juga dilatih dong. Jadi kemarin saya minta tolong ditemani sama Pak Triandono supaya ada kontrol gitu. Nanti kalau salah ada yang benerin. Kalau nanti salah kebablasan kan nggak bagus. Akhirnya saya minta Pak Triandono, baik di Pulau Mas mau di Kelapa Gading, kita berdua. Kemarin di Kelapa Gading di Masjid Raya Musyawarah dihadiri sekitar 30. Keren. Masih muda-muda, Bapak Ibu jelaskan, kemudian kami praktek sebentar, saya kemudian dikontrol sama Pak Triandono, sebaliknya Pak Triandono begitu memandu, saya yang amati dan kontrol gitu. Jadi itu riwayatnya sampai dengan sekarang sebetulnya masih prarumah sehat, tapi Pak Supatyo, yes nggak apa-apa, pokoknya sebut aja Pulau Mas dulu prarumah sehat. Monggo nanti. Kemudian yang rutin sekarang untuk di komplek rumah dihadiri sekitar 12 orang, masih jalan lancar. Kemudian ada lagi dari kemarin kebetulan di rumah ada acara keluarga, saya ngundang imam-imam masjid di Masjid Nurul Huda Pulau Mas, imamnya sama beberapa saya undang, saya ceritain juga langsung minta hari Minggu pagi. Diminta juga di mosok di Masjid Kelapa Gading dikasih, di sini yang masjid nggak dikasih. Akhirnya minta lagi, wah ini kewalahan juga nih kalau jadi itu riwayatnya. Mohon doa restunya, mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin. Amin. Atas bimbingan Pak Supatyo, insya Allah saya juga bisa istiqomah, dan insya Allah minggu besok 1 minggu mau ke Solo. Kebetulan ada reuni dan sudah minta waktu
45 menit, insya Allah juga saya akan kenalkan teman-teman yang berdiri sekitar 50-60 orang di Hotel Syahid Kusuma, insya Allah. Jadi itu Bapak Ibu perkenalan, barangkali kalau sekiranya ada penyampaian saya kurang berkenan atau hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih atas penerimaannya di Pokel. Insya Allah saya bukan hanya kali ini, waktu-waktu yang bisa insya Allah saya bergabung di pagi hari jam 7. Demikian Bapak Supatyo, Ibu Dewi, Pak Istiar, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kiranya ada kurang yang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Anda sudah merasakan manfaat PIP, maka titiplah, ajaklah paling tidak satu orang untuk ikut merasakan manfaat PIP ini, gitu aja kira-kira ya. Jadi karena itu secara berantai, Dr. Usman kemudian dan itu semua tidak ada kebetulan, itu semua ada skenario-nya. Ketemu Pak Karsidi dalam konteks tertentu, terus kemudian Pak Karsidi diperintahkan oleh malaikat, tanya itu sama Dr. Usman, itu kok seger kenapa gitu ya. Skenario-nya seperti itu. Dr. Usman juga diperintah sama malaikat karena memang modal awalnya itu memang sudah benar gitu ya. Oleh karena itu Dr. Usman tidak jawab lain kecuali karena seger ini karena BIP gitu. Dan seterusnya seperti kita sudah dengar semuanya tadi. Jadi dengan itu saya berani menyimpulkan salah satu kesimpulan ya, dan satu-satunya pengalaman membuktikan bahwa apabila kita memiliki satu niat baik, niatnya itu baik Pak. Tapi niat baik itu dilandasi oleh kejujuran dan keikhlasan, ya, itu ternyata niat baik yang dilandasi oleh seperti tadi ikhlas, ya, itu ternyata Allah memberikan jalan yang selebar-lebarnya, gitu ya. Sehingga begitu Pulau Mas kemudian menggeser ke Kelapa Gading, akan geser ke Solo, kemana-mana. Jadi oleh karena itu yang saya takutkan adalah kalau kita terus menjadi ujub. Itu yang saya takutkan. Oleh karena itu saya selalu beristighfar untuk supaya kita ngomong itu tidak dilandasi oleh perasaan ujub tadi itu, sehingga insya Allah akan selalu membukakan jalan. Ya, Pulau Mas ternyata iri, wah masa masjid Kelapa Gading dikasih kesempatan kok masjid sini tidak, kan itu terus berantai kan gitu. Oleh karena itu saya menganjurkan Pak Karsidi, bahkan saya sudah menganjurkan dan nanti akan saya kirim mengenai, karena prosedur dan tata caranya sangat sederhana Pak. Untuk membentuk komisariat, membentuk rumah sehat itu tidak terlalu sophisticated, bentuk aja lah, kayak pengalaman di Pokel juga begitu. Tidak ada prosedur tata cara, memang waktu itu sedang proses pembentukan KPI, kita bikin aja, bikin musyawarah, bikin rumah sehat, musyawarah, bikin komisariat juga musyawarah gitu aja. Nah, nanti yang akan dikukuhkan oleh institusi yang lebih tinggi. Jadi luar biasa, terima kasih Pak Karsidi, dan kemudian saya malah anjurkan sekaligus saja dibentuk komisariat karena Pak Karsidi ada 2 wilayah, yang satu di Jakarta Timur, Pulau Mas, yang satu di Jakarta Utara, Masjid di Kelapa Gading. Sehingga nanti disebut aja komisariat Pulau Mas dan sekitarnya gitu. Baik, ini sekedar contoh, mari kita ikuti, dan teman-teman sudah melakukan seperti apa yang dilakukan Pak Karsidi. Cuman Pak Karsidi lebih istiqomah, mungkin mari kita sambil sama-sama kita melakukan muhasabah pada diri kita masing-masing. Dan mari, ya itulah salah satu perwujudan yang disebut sebagai MUKP itu. Baik, saya kira saya mohon maaf karena ini saya juga harus bergabung dengan IPPU yang pukul 9 ada latihan bersama. Jadi saya mohon, bukan saya membatasi, tapi karena waktu juga yang membatasinya. Terima kasih.